Oke, kita mulai kelasnya ya. Untuk materi kita hari ini yaitu tentang konfigurasi VLAN sederhana pada sebuah jaringan. Ini kita bakal main-main di Cisco Packet Tracer ya. Jadi bisa kalian buka di Cisco Packet Tracer masing-masing. Aku tunggu sebentar buat kalian buka. Oh iya, belum aku share screen ya. Oke. Sudah masuk ya? Oke, kalau paket tracernya sudah kebuka, ini di sini yang kita butuhkan yaitu 2 buah switch sama beberapa buah PC. Jadi untuk switch-nya kita pakai yang switch 2960 ini yang di paling kiri sendiri. Ini kalau kurang jelas. Kita taruh 2. Lalu untuk PC-nya kita pakai 6. Jadi 3 di sebelah kiri, 3 lagi di sebelah kanan. Oke. Agak dijauhkan. Nah, sekarang kita sambungkan kabelnya. Isi 0 masuk ke switch 0 di flash Ethernet 0/2. Isi 1 masuk di flash Ethernet 0/3. Isi 2 di flash Ethernet 0/4. Sekarang yang PC 3 masuk di switch 1 flash Ethernet 0/2. Lalu PC 4 masuk di flash Ethernet 0/3. PC 5 masuk di flash Ethernet 0/4. Oke, sekarang kita sambungkan antar switch-nya. Di sini karena antar switch, jadi kita pakai kabel yang crossover. Kita masukkan di flash Ethernet 0/1 di kedua sisi. Oke. Oke, di sini kan tujuannya VLAN itu untuk mengelompokkan, bukan kelompok, untuk membuat sebuah jaringan LAN virtual di dalam switch itu. Jadi supaya bisa ada lebih dari satu network yang melalui switch itu. Bisa juga untuk mengelompokkan device-nya. Jadi misalkan ini aku kasih warna yang warna hijau ini untuk PC 0, PC 1 sama PC 5. Lalu yang kita pilih warna lain, misalkan warna oranye ini untuk PC 3, PC 4 sama PC 2. Nah, di sini kita tandai yang hijau ini, misalkan kita masukkan ke VLAN 10. Jadi ini juga VLAN 10. Nah, yang oranye ini kita masukkan ke VLAN 20.
Di sini juga VLAN 20. Nah, oke. Di sini sekarang kita konfigurasi IP-nya dulu. Jadi misalkan yang VLAN 10 ini kita pakai IP-nya itu di network 192.168.1 titik berapa gitu. Jadi yang PC 0 ini 192.168.1.1. Lalu yang PC 1 ini kita kasih 192.168.1.2. Kalau yang PC 5 kita kasih 192.168.1.3. Nah, untuk yang VLAN 20 kita pakai networknya yang 192.168.2 titik berapa di belakangnya itu. Jadi kita yang PC 2 ini 192.168.2.1. Yang PC 3 kita kasih 192.168.2.2. Yang PC 4 kita kasih 192.168.2.3. Oke. Sekarang kita konfigurasi VLAN-nya mulai dari switch 0. Kita masuk ke yang tab CLI. Ini tulisannya apa cukup kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke. Seperti biasa, untuk konfigurasi kita enable dulu. Lalu masuk ke terminal konfigurasi. Nah, sekarang kita buat kedua VLAN-nya ini. Tadi kan kita mau dimasukkan ke VLAN 10 sama VLAN 20. Jadi kita masukkan ke dua VLAN itu. Perintahnya itu VLAN, terus nomornya mau berapa. Jadi kita sekarang setup yang 10 dulu. Jadi VLAN 10. Setelah masuk di VLAN, kita buat namanya. Kita kasih namanya name, misalkan sesuai warna aja ya, hijau. Oke, lalu kita pindah ke VLAN yang satunya yaitu VLAN 20. Kita kasih namanya oranye. Oke, sekarang kita buat dulu VLAN-nya di switch yang satunya. Jalannya sama. VLAN 10, name hijau. VLAN 20, name oranye. Oke. Ini kita sekarang sudah membuat VLAN-nya, sudah memberi nama pada VLAN 10 juga dan VLAN 20. Sekarang kita harus memasangkan VLAN tersebut kepada port-portnya ini. Jadi port yang terhubung ke PC 0 ini kita pasang ke VLAN 10, port yang terhubung ke PC 1 kita pasang VLAN 10 dan seterusnya. Nah, untuk caranya ini biar enak aku hidupkan aja label portnya. Nah, jadi kita masuk di yang switch 0. Kita lihat
Kita masuk dulu ke port yang Fast Ethernet 0/2 dan 0/3. Nah, ini kan kita mau konfigurasi dua port dan konfigurasinya ini sama. Jadi daripada kita masukkan konfigurasinya satu-satu, ada cara singkatnya yaitu interface range. Range ini maksudnya kita konfigurasi lebih dari satu interface. Jadi di sini karena kita mau masukkan ke Fast Ethernet 0/2 sama 0/3, kita cukup masukkan F0/2 sampai 3. Kita enter. Nah, ini sekarang kita mengkonfigurasi kedua interface tersebut. Jadi kita sekali ketik sudah bisa konfigurasi dua interface itu, yaitu Fast Ethernet 0/2 sama 0/3. Untuk memasangkan VLAN-nya ke interface itu, kita pakai perintah switch port, access, VLAN, kita kasih VLAN-nya VLAN 10. Nah, ini kalau dilihat warnanya sudah jadi oranye, ini berarti modenya sudah berubah, masuk ke VLAN 10. Sekarang kita exit, kita masuk ke interface yang F0/4. Di sini karena cuma satu, jadi kita tidak perlu pakai range ya. F0/4. Perintahnya sama, switch port access VLAN 20, tapi VLAN-nya pakai 20. Oke. Sekarang kita masuk di switch yang satunya. Di sini yang konfigurasinya sama yaitu Fast Ethernet 0/2 dan 0/3. Jadi sama seperti tadi. Interface range F0/2 sampai 3. Kita masukkan ke VLAN 20. Switch port, access, VLAN 20. Exit. Kita masuk ke interface yang Fast Ethernet 0/4. Kita masukkan ke VLAN 10. Switch port, access VLAN 10. Oke. Ini sekarang kita sudah konfigurasi jalur VLAN-nya yang menuju ke PC. Sekarang kita akan konfigurasi yang jalur VLAN di antara kedua switch ini. Nah, kan kalau yang tadi, ini satu kabel cuma bisa masuk ke satu VLAN ya. Nah, kalau di yang sini, di yang antara kedua switch ini, kita akan konfigurasi gimana caranya biar VLAN 10 sama VLAN 20 itu bisa masuk semua lewat situ. Sekarang kita masuk ke switch 0. Kita langsung pindah interface aja ke Fast Ethernet 0/1. Nah, di sini kita harus mengubah modenya dari mode akses jadi mode telung atau telang. Switch port mode telang. Nah, kalau kalian tahu telang ini terjemahannya dari bahasa Inggris itu seperti apa ya? Kayu yang berlubang di tengah itulah. Jadi bisa dianggap telang ini biar bisa banyak jalur yang lewat situ atau banyak benda yang lewat situ. Switch port mode telang. Kita enter. Ini kita lihat modenya berubah. Karena yang tadinya hijau sekarang jadi oranye lagi. Sekarang kita masukkan kedua VLAN itu supaya bisa masuk di satu interface itu. Jadi caranya itu switch port, telang, allowed, VLAN, kita masukkan kedua VLAN-nya. Jadi 10 sama 20 kan, 10,20. Jadi di sini maksudnya kita mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20 melalui jalur Fast Ethernet melalui interface
flash Ethernet 0/1 dengan mode telang. Konfigurasinya sama untuk di switch yang satunya. Kita buka interface F0/1 switch port mode telang, switch port telang allowed VLAN 10/20. Oke. Nah, ini konfigurasinya sekarang sudah selesai. Kita coba tes. Jadi seharusnya yang PC yang termasuk di anggota VLAN 10 hanya bisa berkomunikasi dengan yang sesama anggota VLAN 10. Yang di VLAN 20 juga sama, kalau yang bisa berkomunikasi itu hanya yang berada di anggota VLAN 20. Jadi kalau misalkan kita melakukan ping dari PC 5 ke PC 4, ini tidak akan bisa. Sebaliknya juga kalau misalkan dari PC 3 mau ke PC 0, ini juga tidak akan bisa, karena mereka kelompoknya beda. Ini interface-nya aku tutup aja biar lebih jelas. Sekarang kita coba yang sesama VLAN-nya sendiri dulu. Jadi ini PC 5 di VLAN 10, kita coba ke PC 0 yang juga di VLAN 10. Ini berapa tadi? 11. Oke. Kita ping 192.168.1.1. Masuk kan paketnya? Tapi coba misalkan kita ping ke yang ada di VLAN 20. Misalkan ke PC 4. 2.3. Ping 192.168.2.3. Ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena di jalur tersebut hanya diizinkan yang paketnya itu ditandai untuk VLAN 20. Sedangkan paket yang dikirim dari PC 5 ini ditandai dengan VLAN 10. Jadi switch-nya tidak mengizinkan paketnya untuk masuk ke jalur ini. Soalnya tandanya bukan ke sini. Kalau misalkan mau disimulasikan harusnya bisa. Kita coba misalkan ini pakai paket aja ya. Pakai simple PDU ini. Dari VLAN 10, dari PC 5 ke PC 4. Kita coba next. Oh, kok kita play aja. Nah. Ini sisanya yang mana ini? Kita dicoba lagi. Yang ini sudah PC 2 ke PC 1. Kok malah kecampur-campur? Simulasinya agak kurang berhasil ya. Gini aja dah, aku jelaskan sebentar aja. Logikanya kalau di VLAN ini, misalkan dari PC 4, ini kan VLAN 20 ya, dia ngirim paket. Jadi paket itu hanya akan di-broadcast ke jalur yang memang diizinkan untuk dilalui oleh VLAN 20. Jadi kalau digambarkan, paketnya dari PC 4, ini ketika dikirim masuk ke switch 1 kan ya. Nah, dari switch 1 ini akan paketnya itu di-broadcast ke PC 3 sama ke arahnya switch 0. Karena tujuannya bukan PC 3, jadi ditolak sama PC 3. Nah, di switch 0 diteruskan lagi ke PC 2. Tapi cuma ke PC 2. Kenapa? Soalnya di paketnya ada tandanya VLAN 20.
Jadi switch-nya tidak akan ngirim ke jalur yang VLAN 10. Begitu sampai di PC 2, karena paketnya tadi tujuannya itu sebetulnya untuk PC 5, PC 2 merasa dia bukan penerima dari paket itu. Akhirnya paketnya dibuang. Sama juga kalau misalkan dari VLAN 10, misalkan PC 1 mau ngirim ke PC 2, ini begitu masuk ke switch 0, paketnya bakal di-broadcast ke PC 0 sama switch 1. Nah, di switch 1 dikirim di-broadcast-kan cuma ke PC 5. Soalnya jalur yang sesama VLAN 10 cuma di situ. Jadi paket yang karena paketnya tujuannya di VLAN di PC 2, nyampainya cuma ke PC 5 sama PC 0, mereka merasa bukan penerimanya kan. Akhirnya paketnya dibuang oleh mereka. Akhirnya paketnya tidak nyampe. Oke, itu sih untuk materinya hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang mau tanya silahkan. Kalau ini beneran tidak ada yang tanya loh. Sudah cukup jelas, Kak. Oke dah. Ini karena sudah malam juga, jadi kita tutup aja kelasnya ya. Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Kalau misalkan ada salah kata, aku mohon maaf. Nah, kalau misalkan juga ada yang masih kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanya di grup atau PC juga boleh. Nanti ini tadi sudah aku rekam, jadi mungkin nanti malam atau besok bakal aku upload ke YouTube dan linknya bakal aku kirim ke grup kelas ya. Oke, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi link absennya dibagiin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.